saya sekolah di sini. Saya kalau Jumat tuh pasti sama Bu Eli. Urusan pelajaran, urusan uang SPP. Dulu kan masih bayar uang SPP ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa bayar SPP, itu saya jual sama Bu Eli. Tapi nggak ada pinjam banget Ibu ya. Jadi saya nggak akan bisa lupa sama SMA Negeri 1 Cikupa Tangerang. Dulu namanya SMA Negeri 1 Cikupa Tangerang. Nah, setelah saya lulus ada perubahan menjadi SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Saya diundang di sini buat sharing. Karena buat sharing, jadi saya akan menceritakan apa yang saya alami selama hidup saya dari sejak ya SMA lah di sini atau mungkin perspektif hidup belakang sampai hari ini. Dan karena sifatnya adalah sharing, saya mau disclaimer dulu ya. Kalau saya mengerti, saya minta tolong jangan dianggap sombong. Sedang dilaksanakan acara Edu Fair untuk memperkenalkan kepada siswa. Saya kelahiran tahun 1988. Saya dari 4 bersaudara. Saya anak laki-laki Beberapa perguruan tinggi yang saya, adik saya, tiga-tiganya semua dari kemungkinan sebagai alternatif melanjutkan kuliah pada jenjang S1. Kita sekolah serius sampai pada akhirnya kita bisa lulus dari sini. Saya masuk ke Universitas Indonesia melalui jalur SPMB. Mungkin kalau tadi para alumni dari berbagai perguruan tinggi kebetulan waktu itu undangan belum masuk ke sini dari yang telah hadir yang ada undangan dari Untirta untuk dulu namanya PMDK. memperkenalkan Saya ikut PMDK, saya ikut perguruan tinggi yang terus kemudian saya ikut jalur masuk ke STAN mereka dan alhamdulillah dari 3 yang saya ikuti ada 2 yang lolos, yaitu PMDK di Untirta di jurusan akuntansi dan SPMB di Universitas Indonesia jurusan matematika. Akhirnya yang saya pilih adalah universitas idaman saya, universitas impian saya sejak saya masih SMP, yaitu Universitas Indonesia. Saya ambil di sana. ini namanya siapa? Begitu juga adik saya lulus dari sini, dia masuk ke IT Serpong. Lulus dari IT dia masuk ke ITB jurusan perencanaan wilayah dan kota. Sekarang sudah selesai, sudah punya keluarga, punya ketiga, kelas 12 sudah bahagia dengan kehidupannya. Sementara saya masih belum. menyimak Kemudian adik saya yang kedua, alumni Elis Puspadewi, lulus dari sini dia masuk ke Tirta Ilmu Hukum. Kemudian dia ada keinginan melanjutkan ke S2 Kementeriatan di Universitas Jayabaya. Sekarang sudah selesai mendapatkan gelar kementeriatan dan sekarang proses menuju ke mana? jabatan notaris atau PPLT. Beberapa stand perguruan tinggi sudah hadir, ada beberapa, sebagian besar belum pada hadir. Ilmu komunikasi dan sekarang melanjutkan S2-nya di universitas yang sama di jurusan ilmu komunikasi juga. Keluarga saya dari awal semenjak saya berangkat kuliah ke Depok, kita nggak pernah berpikir untuk sampai kuliah tinggi-tinggi, nggak ada kepikiran ke sana. Saya masuk kuliah itu cuma kepikiran kuliah, lulus, kerja di kantor, dapat gaji, nikah, udah menikmati kehidupan. Tapi rupanya dalam perjalanan hidup itu semua orang punya jalannya masing-masing dan punya rezekinya masing-masing. Dari yang tadi saya ceritakan, Edu Fair 2023 akan berlangsung 1 hari. Bisa menikmati pendidikan berkali-kali. Diharapkan Bukan cuma siswa S1, punya bahkan sampai S2. gambaran Bahkan sampai 3 kali kuliah. nanti kuliah kemana Papa 3 kali kuliah. Gitu. sesuai dengan Tapi bakat di awal dan kita nggak pernah. Di awal kita minat nggak pernah. serta kemampuannya. Di awal kita nggak pernah kepikiran untuk sampai ke sana. Tapi itulah perjalanan hidup.
Saya sendiri S1 Universitas Indonesia lulus 2011, terus kemudian saya lanjut kerja di Permata Bank di risk management sebagai analis 1,5 tahun sampai 2013. Nah, di 2013 saya kepikiran untuk mencoba sesuatu yang baru, pindah haluan ke ilmu hukum. Akhirnya saya kuliah lagi di ilmu hukum tahun 2015, lulus 2020 kemarin, dan kemudian saya mencoba untuk lanjut ke Magister Notariatan. Sudah lanjut di Universitas Jayabaya, cuma ya namanya hidup, naik turun, ada hambatan, akhirnya terhenti sebelum tesis. Tapi bukan berarti itu menjadi hambatan untuk selamanya. Saya anggap itu adalah suatu penundaan. Ini namanya Rizky nih. PS satunya. Kita masih bisa cari jalan-jalan. Buka namanya Pak. Jadi itu sejarah singkat pendidikan saya, karir saya, dan terakhir saya sekarang bekerja Dan di yang sudah hadir kantor notaris Slamet Suyono Hadi Sudiarta di Cikokol, dari spesialisasi pertanahan sejak perguruan tinggi 2013. Untara ya, dari Tiga Raksa. Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, saya minta tolong. Kalau ada pertanyaan, jangan yang menyinggung soal matematika lagi. Karena sudah 10 tahun saya nggak pakai yang namanya integral, saya nggak pakai yang namanya limit, saya nggak pakai yang namanya diferensial, saya nggak pakai itu. Tapi yang saya pakai adalah pola pikir seorang matematikawan secara sistematis, terurut. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Kak Rafli. Mungkin nih anak kelas 3 mungkin pernah dengar cerita Bu Eli ketika di kelas ya. Bu Eli pernah menceritakan ada anak SMA Negeri 4 yang kuliah di UI Depok ya, jangan. Terus dia awalnya PP, jadi berangkat kuliah itu pulang pergi dari Citra ya. Awalnya itu PP, terus ketemu sama Bu Eli, pas Bu Eli lihat, Mau buat apa? Video. Jadi lebih ya ternyata ini apa orangnya. Jadi dulu itu sempat awal-awal itu kuliah PP Citra, pulang pergi naik bus lari-larian ya, ngejar-ngejar bis sampai lulus, tapi lama-lama akhirnya menyerah juga, terus kos. Dialah Kak Rafli. Terus berikutnya ada Kak Hasin yang akan menyampaikan mungkin motivasi buat kalian semua. Kak Hasin ini baru pulang dari Jepang. Nanti minta oleh-olehnya ya. Kayaknya udah disiapin sama Kak Hasin nih di belakang. Jadi bagi nanti bertanya udah disiapin kayaknya minta oleh-oleh dari Jepang ya. Karena Kak Hasin kayaknya ini udah mungkin hampir tiap bulan kali, mungkin enggak. Iya, pokoknya sering main ke Jepang. Karena Kak Hasin ini kerjanya di nanti akan dijelaskan sama Kak Hasin ya. Kalian boleh bertanya. Kok bisa dari jurusan geofisika terus
kerjanya ke situ gitu. Oke, Kak Hasin silakan. Cek. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Hasin. Aduh, mohon maaf Ibu, aduh ini saya merasa tidak enak berdiri lebih tinggi di depan Bapak Ibu guru saya yang alhamdulillah masih ingat dan sangat berkesan juga. Saya SMA Cikupa ini, dulu masih Cikupa namanya, SMA Negeri 1 Cikupa, dan akhirnya berubah nama menjadi SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah saya bersyukur sekali punya ibu guru yang baik hati. Waktu itu mungkin enggak ya, mungkin waktu itu saya berpikirannya tapi saat ini saya bersyukur sekali ketemu Bapak Ibu yang sangat ramah, baik hati, dan alhamdulillah semua yang diajarkan berguna untuk saya. Jadi mungkin saya mulai untuk sharing. Ini di sini dalam kesempatan ini sifatnya mungkin saya berbagi ya pengalaman yang saya alami gitu. Jadi bukan mengajari atau bukan mau untuk atau meninggikan tadi seperti Mas Fadil bilang, tapi hanya berbagi saja apa yang sudah saya alami. Mungkin ada yang bisa diambil sisi positifnya. Jadi mungkin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya ketika kuliah dan setelah masuk dunia. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Yang saya banggakan adik-adik, teman-teman, rekan-rekan SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Mungkin kita yel-yel dulu ya sebelum maju atau sebelum masuk ke cerita saya, nanti mungkin agak ngejelimet. Iya, jadi mungkin